Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan dengan NIM 0510471915. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data yaitu pada panduan. Sebentar ya, saya buka panduan dulu. Panduannya sesuai dengan yang ada di Airlearning. Kalau gak salah itu ada 2 soal, cuman kalau gak salah laptop saya itu kalau pakai OBS terus dicampur buka Google dan campur lagi buka VirtualBox itu nge-lag dan gak bisa dipencet, alias stuck di tempat situ. Jadi saya cuma bisa mengerjakan tugas yang ada di PHP MyAdmin aja. Kalau yang di VirtualBox itu mana ya? Walaupun saya coba sekalipun di video ini, mungkin yang ada nanti crash videonya. Soalnya saya udah pernah coba sebelumnya itu, dan saya pada akhirnya harus bikin baru videonya karena video yang sebelumnya crash gara-gara stuck gitu. Nah, benar-benar ganggu stucknya itu sampai 1 jam saya nunggu baru bisa balik normal laptop saya ya. Jadi mohon pengertiannya kepada Pak dosen untuk saya, karena saya juga pakai laptop saya yang lama. Ini laptop baru gak ada. Ini laptop saya ini speknya 4 GB, cuman jadi mau dipaksakan itu gak bisa, Pak. Soalnya kalau dipaksakan ya tadi crash tadi, Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf, Pak. Dan mohon maaf, Pak, ya jika saya ada batuk atau bersin, soalnya saya lagi sakit ini. Buat videonya sedang sakit ini. Cuman karena emang mau saya selesaiin biar gak ada yang kurang. Jadi saya selesaiin malam ini. Ini malam 1 31 Mei saya buatnya. Oke, ini pakai database yang kemarin yang dibuat di tugas 2. Lalu untuk data pasiennya sudah ada, dan di sini ada ini pengantaran basis data terdistribusi, pelaksanaan praktikum transaksi ya. Ini disuruh bikin transaksi gitu. Pertama-tama kita bikin itu dulu, commit datanya kita buka dulu. Di sini dijelasin disuruh bikin commit ke routine kalau nggak salah. Iya, di routine localhost admin. Oke, di routine kita create routine. Oke, sebelumnya seperti yang saya bilang, saya pernah bikin video sebelumnya, cuman karena crash tadi, jadi saya ulang baru lagi bikin videonya. Dan ini saya juga baru bikin ini lagi, soalnya yang kemarin itu crash video itu, jadi yang udah terlanjur kebikin sampai, kalau nggak salah itu sampai trigger ya kalau nggak salah ya. Jadi saya ini ulang lagi nih. Oke, saya kasih nama aja untuk routine pertamanya itu transaksi 1. Untuk parameternya bisa di drop, dihapus ya. Terus di sini kita bisa contoh dari panduannya ya. Di panduan ini kita disuruh ketik begin.
start transaction, karena mapelnya itu transaction jadinya udah tentu kita perlu ngetik transaction. Insert into pasien. Kalau nggak salah saya nggak pakai itu sih, nggak pakai tanda petik di atas, langsung pasien aja. Lalu di bawah ini, aduh ini keyboard saya bukan cuman nge-lag, ini keyboard saya juga rusak ini sebenarnya, belum dibenari. Kemarin baru benerin mainboardnya karena rusak, mati total. Untung aja ini selesai pas tanggal 15, jadi saya bisa ngerjain tugas satu waktu itu. Lalu ada nama pasien, ID pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Ini kemungkinan juga nge-lag sih, tadi agak nge-lag gitu. Values ini, aduh, nah di sini kita tinggal aktifin tadi 23 24 ini ya, 24. Ini kasih ini sih 24. Untuk namanya bisa kasih nama Brian. Bandung. Brian Bandung, kalau salah segini sih, 24 Brian Bandung. Alamat, ID, nama peserta. Saya coba cek lagi. Di panduan sih ada tambah satu lagi, itu maksudnya apa ya? Terus saya coba ini bisa diedit lagi soalnya. Terus ini pasien, nama pasien, jenis kelamin. Oh ya, lupa. Ini ada satu lagi seharusnya ini. Terus di terakhir ini ada L. Soalnya ini pria ya. Terus ini ada komit kalau nggak salah. Komit. Nah, atau komit ini itu digunakan buat kalau nggak pakai komit ini datanya nggak masuk ke pasien ini, ke table kalau nggak salah itu kan. Terus baru N. Kurang satu. Kalau nggak salah itu kurangnya itu di select ya, select. Select from pasien. Oke, jadi mari saya jelaskan ya. Gimana ya? Yang di sini tuh bisa nggak pakai commit. Jadi commit ini, perintah ini digunakan untuk biar data yang kita input di sini bisa masuk ke data pasien table yang dituju ya.
Dan di sini adalah select from pasien, berarti arah tujuan masuknya ini itu inputan kita ini masuknya ke pasien. Dan komik ini adalah perintah yang diperlukan agar data ini bisa masuk ke pasien. Mari kita coba gak pakai komit ya. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat ada yang nggak pakai komit. Mari kita bikin. Oke, di sini udah ada. Kita eksekusi ya. Oke, di sini ada nama brandnya. Cuman kalau lihat di pasien, oke, di pasien masih gak ada. Balik ke prosedur. Di sini kita bisa ubah. Kita tambah commit. Dan kita coba kirim. Bandung. Ini transaksinya masuk. Aku hapus aja ini dulu. Soalnya udah di itu tadi. Hapus dulu. Oke. Itu transaksi 1 untuk parameternya drop, karena tadi udah ini. Mari kita ubah nama aja jadi Yusuf. Siapa tahu yang tadi masih ke input. Commit. Komen. Ini salah satu ngeleknya di laptop saya nih. Susah banget. Bandung L24 25 Bandung Surabaya. Content search value and coba nanti ini and kita bisa commit. Aduh, salah satu penyakit dari otak saya ini lupa tambahin. Itu salah satu penyakit otak saya ini. Jadi kita hapusin 24, kirim. Terus yang ini tadi gimana tuh? Bisa diakses. Oke, kita hapus aja. Kita ubah yang nama transaksi 2 ini jadi transaksi 1 biar gak keliru. Human error ya itu tadi. Dan ini ada Yusuf, dan kita lihat di database di tabelnya, dan terdaftar Yusuf dengan jenis kelamin laki-laki, Surabaya, dan di nomor ID-nya 24. Jadi mari kita lanjut lagi. Itu tadi rutin ya. Jam masih rutin, kita coba lagi. Itu kalau nggak salah ada transaksi call, perintah call. Gak bukan call. Di konsol ini bisa kita gunakan untuk call ya, cuman menurut saya sih gak perlu sih. Lalu lanjut lagi ke itu,
transaksi 2 ini. Kalau nggak salah itu transaksi 2 itu ada rollback ya, rollback. Di rollback kita bikin printnya rutin ya. Oke, ini nanti saya jelaskan saat sudah selesai bikin itunya, bikin perintahnya ya. Jadi perintah itu kalau nggak salah sama sih kayak tadi, dan mari kita tambahin satu hal yang perlu ya, yaitu rollback ini dan commit. Dan ini mungkin nggak akan ke input ya, jadi saya sudah jelasin ya. Pada oh ya, ini ada itu, ada tambahan update pasien. Dan di sini ada set, bukan itu insert. Mari kita hapus dulu yang values sampai ke pasien. Ini susah banget sih, laptopku nge-lag banget ini, gak tahu kenapa. Ini karena tersambung di internet juga ini masalahnya. Set nama bentar loh. Set nama pasien. Wira. Lalu ada where. Dan where ini di ID pasien. ID pasiennya itu kalau nggak salah nanti di 21. Oke, mari saya jelasin ini. Sini ada update nama pasien ya. Pada ID nomor 21 itu kalau nggak salah namanya Ferdiansyah. Dan di sini tujuan untuk set nama pasien ini adalah untuk mengubah nama pada pasien di ID nomor 21, yaitu Ferdiansyah menjadi Wira. Jadi cara kita mengubahnya adalah dengan update pasien, set nama pasien Wira, where ID pasien, yaitu di ID 21. Lalu rollback ini fungsinya apa? Rollback ini adalah untuk menentukan perintah yang kita lakukan di transaksi 2 ini. Jadi transaksi 2 ini akan batal dan gak akan mengubah nama di pasien ID nomor 21 menjadi Wira. Jadi di ID 21 ini tetap akan menjadi nama Ferdiansyah. Dan mari kita buktikan. Apakah saya ada lupa lagi? Tentu saja. Ini maaf ya kalau ada suara-suara masuk ya, soalnya saya di rumah keluarga. Jadi pasti ada suara masuk kayak suara adik saya kan, atau suara mobil, karena rumah saya juga di pinggir jalan. Oke, mari kita eksekusi transaksi 2-nya. Oke, di sini tetap di Valentina ya di 21. Maaf saya lupa. Jadi Valentina ini nggak berubah menjadi Wira. Padahal di sini saya sudah membuat update nama pasien. Jadi rollback ini fungsinya adalah untuk menentukan perintah yang Anda input di perintah ini. Jadi rollback ini akan membatalkannya. Oke, mari kita lanjut ke transaksi 3.
transaksi tiganya itu apa ya? Sini ada jika ada checkpoint ya, checkpoint gimana udah setelah saya coba juga itu di video itu. Kenapa saya buka apa namanya panduan, karena ya kalau perintah-perintah kayak gini saya kurang itu, kecuali kalau disalin salah dan ke event prosedur. Oke, mari kita ikuti sesuai dengan yang ada di panduan ya. Sini ada transaksi 3. Ini banyak banget transaksi saya nih, udah dibuat-buat oleh saya nih ya. Kayak transaksi 1, transaksi 3 itu yang saya buat kemarin pas videonya crash itu. Sumpah itu sayang banget. Padahal udah jadi. Sini kita bikin manual aja ya. Bikin start transaction. Oke, lalu di sini ada insert into pasien. Ini bisa saya pakai itu tidak sih? Start bikin session. Begin start transaction, insert into ID pasiennya kelamin. Sini kita buat 25 dengan nama pemberian tadi Yusuf ya, sekalian lah begini Bandung. Terus ada ini N nya kita hapus ya, karena sini gak pakai langsung save point ya. Iya, langsung save point di sini. Sini langsung save point. Save point ke point. Oh ya, ini jangan lupa pakai huruf besar. Poin 1 ya, kayak gitu. Oke, untuk save point ke poin satunya udah. Lalu di sini ada insert. Oh, ini pakai rollback. Ini kita bisa pakai yang di copy tadi. Mari kita hapus dari begini nih. Transaction juga. Ini banget sumpah. Insert untuk pasien nama 6. Kia. Sini jadi Jawa ya, Jawa Barat. Sini kita pakai rollback ya. Jadi yang kedua ini, data yang 26 ini gak bakalan ke input itu. Jadi yang akan masuk cuma 25, dan di bawah lagi ada satu lagi itu yang insert pasien. Insert tuh
poin. Poin 1. Ini biar memudahkan saya saja karena emang ngelag banget. Jadi baru atas ini ya biar lebih cepat itu disalin aja. Sini ada itu 27 nama Budi di Kalimantan. Laki-laki. Oke, pas. Select from passion dan komik. Jangan lupa tambahin. Oke, dari sini inilah yang kita dapat. Mari kita coba dulu. Oke, mari kita eksekusi. Oke, di sini yang terinput cuman data Brian dan data Budi ya. Jadi data si Gia gak ke input karena di rollback ke 25 ini ke si Brian. Jadi si Gia ini data pasien ini dibatalkan dan balik ke save point 1. Jadi yang data Brian ini hanya yang masuk dan data Gia dibuang ya, sepertinya itu. Jadi kita mulai ke transaksi 4 mungkin. Oh ya, ini masuk ke trigger ya. Di trigger kita akan membuat dua data ya kalau salah. Dua tabel maksud saya. Tabel yang pertama itu tabel obat dan tabel kedua itu tabel transaksi obat ya. Jadi ada dua tabel di sini. Jadi di sini kita harus ke SQL. Di SQL ini Oke, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut lagi. Tadi disuruh buat tabel obat ya. Di sini create tabel ya. Create table obat. Lalu sini kita ada ID obat ya. ID obat. INT 3 primary. Sumpah nih ngelag banget ini. Oke, auto instrument ya. Auto commit. Auto. Lalu di bawahnya ada kode obat. ID obat aja obat. Kode obat sesuai nama yang di tabel. Salah. Persen 5. Lalu ada nama obat. Untuk varcharnya ada 30. Harga INT 10.
dan stok. INT 5. Obat, kode obat, harga. Oke, udah benar. Kita kirim. Ini untuk obat ya. Lalu ada satu lagi creatable, yaitu transaksi obat ya. Ini yang ke itu, yang terakhir. Dan bakalan dimasukin juga di itu, di designer. Transaksi obat. Oke, udah benar. Di sini ada ID transaksi. ID transaksi INT 5. Primary. Oke. Auto. Ada ID pasien. Di ID pasien ini INT-nya 3, sesuai sama integernya di sebelumnya. Terus ada ID obat. Integernya 3. Lalu ada jumlah INT-nya 10. Dan total harga ya. Harga INT-nya 10. Oke, mari kita kirim. Lanjut masuk ke menu tray. Sebelum itu dulu ya, kita indeks dulu, saya lupa. Ini di ID obat di mana ini obat, di indeks dulu ya. Jangan lupa di indeks, karena kita mau masuk ke itu designer. Situ mau atur dulu. Sini ada ID obat kita indeks ya. Di sini kayaknya nggak ada ini yang indeksnya. Di ID obat, lalu di transaksi obat juga ada harusnya. Di struktur lalu ada di ID transaksi, ID pasien. Kalau sini terlihat ini ada ID pasien disambung ID pasien, lalu ID obat disambungin sama ID obat. Berarti memang ID transaksi gak dipakai ya. Yang dipakai itu cuman ID obat.
Oke, salah satu tantangan adalah mendesain itu apa namanya, mendesain dan memasang itunya ini, memasang apa namanya ini, relationship line-nya. Dari sini kita perlu masukkan dulu kabel yang belum dimasukin. Oke, ini udah masuk. Kita atur dulu. Kalau di sini terlihat ada transaksi obat di sebelah sini, bisa ke bawah. Oke, pas. Mari kita tambah ini dulu ke ID pasien. Kasket ya, kayak kemarin tuh kasket. Aduh, aku lupa save, mantas hilang. Aku lupa save nih. Aduh, sakit banget ini kayak gini. Oke, di pasien udah terpasang. Terus ID obat ya, ID obat ke ID obat. Origin clay nya kasket. Oke, udah ya. Kalau udah kayak gini benar itu kita simpan dulu. Terus ke obat ya. Kita masuk ke menu trigger. Terus di sini kita kalau nggak salah di sini kita buat dulu di obat ya, ini ditambahkan ini. Sini perlu kita input dulu. ID 4 nya itu 1. ini bekas yang kemarin ini aku coba kemarin tuh videonya tuh crashnya banget ada. Stoknya ada 10. Ini tinggal kirim aja sini. Apa ini, data rumah sakit, obat. Makacin. Apakah saya yang salah? Ini salah ya? Ide obat 1 benar. Apakah saya yang salah ini? ID pasien, ID obat udah benar harusnya. Mari ke itu dulu, obat dulu. Apakah ada yang salah ya ini? Oke, nggak salah ini. Satu ya, A001 Makacin
terus itunya 20.000, stoknya 10, terusnya udah benar. Tapi kok dia galet ya, gasket. Apa ada di desainer tadi? Desainer, bukan ada yang salah di desainer saya, seharusnya udah bener yang T3 udah bener. Trigger opennya harus itu dulu nih, tambahkan dulu karena atau tadi ada di struktur ide obatnya udah sih, terus di mana lagi nih, belum transaksi obat kah? Ide obat udah di itu juga nih. Mari coba dulu. ID-nya itu jadi 3. Di pasien 3 ID obat. Apa di sini? Nah. Lalu di obatnya gimana? Struktur ide obat ini 6. Archerim 30 15. Ini transaksinya juga nih, transaksi obat. Transaksi
Sini juga dikasih indeks. Terus di obat kita kasih tadi tambahkan apa benar ya, 1 001 sama kacin 10 masih. Oke, mari kita coba ya. Kirim. Oke, bisa. Terus data rumah sakit. Oke, setelah saya cari tahu tadi masalahnya di sini rupanya. Saya ada salah di desainernya. Ini ngaruh banget desainer rupanya. Desainer ini seharusnya saya dari ID obat ini dulu baru ke sini. Itu kesalahan fatal saya. Karena kalau nggak gitu nggak bisa diinput datanya. Oke, kita masukin lagi, tambahkan. Di sini ada 3 macam obat ya, yaitu amakacin, amoxicillin, dan betadine. Harganya juga beda-beda. Oke, lanjut lagi kita tambahkan. Untuk yang terakhir ketiga, betadine, harganya 7.000 dan stoknya 5. Oke, sini ada 3, langsung masuk ke trigger ya. Sini kita akan buat perintah untuk penjualannya. Sini kita masukkan penjualan ke transaksi obat, dibikin after ya. Sini kita ketik dulu begin. Kalau nggak salah itu update ya sih. Ada cara pendeknya kalau salah. Update ya, update obat, set stok new jumlah where ini obat. Oke, mari kita coba. Oke, langsung ke transaksi obat ya. Ini transaksi obat kita tinggal tambahkan aja. Sini kita pilih 1. Dan ini gara-gara kemarin udah nyoba nih. Jadi transaksinya 1. Terus ada Ferdiansyah. Lalu obatnya saya pilih 1 aja. Jumlah 5. Total harga 20.000. 20.000. Itu 20.000 ya. Kita kirim. Kita rumah sakit. Oke, ini udah terbeli 5. Seharusnya tinggal 5 di bagian amakacin ya. Oke, udah berhasil ya. Dan sekali lagi saya minta maaf banget kepada, saya sangat minta maaf kepada Pak
kepada Pak Hari Aspriono, karena saya tidak bisa mempraktekkan yang Ubuntu, yaitu master sleep, karena laptop saya itu kalau pakai VirtualBox nge-lag banget, apalagi ditambah aplikasi berat kayak OBS atau disambung internet dan ke Google kayak gini, itu nge-lag banget. Jadi pas saya input perintah itu kalau gak salah itu juga nge-lag. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Pak, mohon pengertiannya, karena saya juga lagi sakit dan juga laptop saya tidak memadai, speknya kurang. Jadi saya mohon maaf untuk tidak mengerjakan soal yang kedua, saya cuma bisa mengerjakan soal yang pertama. Dan di sini saya sudah menjelaskan semuanya menurut apa yang saya mengerti setelah saya membaca prosedurnya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon ampun jika ada kata-kata yang tidak tidak baik keluar dari mulut saya, karena saya juga manusia penuh dengan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.